non-bank, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Pupu Cahyaningsih. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pentingnya lembaga keuangan non-bank terhadap pembangunan perekonomian Indonesia. Baiklah, langsung saja. Langsung aja yang pertama, pengembangan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank merupakan salah satu sumber pembiayaan program pembangunan nasional. Namun sayangnya, potensi lembaga keuangan non-bank ini masih belum dapat dioptimalkan. Lembaga keuangan non-bank memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan. Dengan menyediakan jasa keuangan, lembaga ini mampu memperbaiki akses keuangan umum di seluruh sistem. Keberadaan lembaga ini juga membantu mempermudah investasi dan pembiayaan jangka panjang yang seringkali menjadi tantangan dalam tahap-tahap awal pembangunan sektor keuangan berorientasi bank. Namun kini dan ke depan, keberadaan lembaga ini perlu untuk terus dikembangkan untuk melibatkan institusi lainnya seperti pasar modal, dana pensiun, reksadana, perusahaan asuransi, perusahaan sewa guna usaha, dan dana modal usaha di Indonesia. Pentingnya pelibatan lembaga keuangan non-bank ini antara lain karena lembaga-lembaga ini memang lebih terarah untuk menanggung beberapa jenis risiko. Peran lembaga keuangan bukan bank. Peran strategis lembaga keuangan bukan bank adalah sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Bagi pemerintah, lembaga ini berperan dalam meningkatkan akses terhadap jasa keuangan, pengurangan biaya untuk memperoleh jasa keuangan, meningkatkan persaingan antar penyedia jasa keuangan agar produk dan jasa lebih efisien melalui biaya yang lebih rendah, dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian, pengurangan kemiskinan. Dengan adanya pelibatan lembaga-lembaga tersebut, lembaga ini tidak saja dapat mengurangi kerentanan sektor keuangan terhadap goncangan di masa mendatang, melainkan juga mampu membantu mempermudah capaian program pembangunan yang ditetapkan seperti program pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, termasuk startup company serta ketahanan pangan. Selanjutnya, lembaga keuangan non-bank kian tumbuh berkat jumlah penduduk. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan lembaga keuangan non-bank akan terus berkembang ke depannya seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Pertumbuhan lembaga keuangan non-bank ini masih akan terus meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Selanjutnya, dasar hukum. Dasar hukum pendirian dan usaha lembaga keuangan bukan bank ialah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan Undang-Undang Darurat tentang Bursa. Industri keuangan non-bank yang sering kali disebut sebagai lembaga keuangan bukan bank atau LKBB didirikan sejak tahun 1972 dan sudah mendapatkan surat keputusan Menteri Keuangan. Tujuan pendiriannya adalah untuk mendorong perkembangan pasar modal agar penyaluran dananya lebih efisien sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, kesimpulan. Disimpulkan masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan keberadaan lembaga keuangan non-bank sebagai sumber pembiayaan alternatif dalam mendukung dan melaksanakan program pembangunan nasional. Tanpa optimalisasi keberadaan dan peran lembaga keuangan non-bank, dipastikan tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan akan mudah tercapai. Oke teman-teman, itu dia presentasi singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan jika kalian suka jangan lupa like dan subscribe ya. Dan see you next video. Dadah. Assalamualaikum.